Oke, selamat sore. Saat ini masih bersama Sogun Maharani channel YouTube Kali Baru Banyuwangi. Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan pemilik atau ketua atau instruktur atau apa ini ya, seorang pengrajin, Mas Aji Purwanto. Selamat sore. Selamat sore. Dan Mas Haji ini punya latar belakang macam-macam karena dulu ya pernah jadi dosen di jurusan ekonomi atau di prodi ekonomi, kemudian bekerja di apa itu ya? Sampurna Group. Ya, di Sampurna Group di Triplek ya? Iya. Di pabrik Triplek dan sebagai kepala kantor selama 16 tahun. Habis itu resign atau istirahat karena ingin menjadi pengusaha UMKM. Nah, Mas Haji Purwanto ini memiliki keterampilan macam-macam, ya keterampilan di bidang perkayuan ini, atau apa ini istilahnya bahasa Inggrisnya ini, carpenter atau apalah, bukan kayu ya. Ya. Kemudian Mas Haji ini juga bisa atau menguasai 3 bahasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Sehingga karena Kali Baru itu daerah turis ya, banyak hotel-hotel yang turis yang datang ke Kali Baru Banyuwangi, sehingga kadang-kadang jadi guide. Makanya profesinya macam-macam. Omong-omong, Mas Haji menyampaikan ke saya bahwa yang diproduk di sini di usaha kecilnya ini, di UMKM ini, kayu bekas atau apa? Residu pabrik. Jadi gini maksudnya, maksud dari konsep pengerjaan kerajinan ini adalah konsepnya zero waste. Jadi mengubah residu pabrik, limbah pabrik menjadi bahan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan nilai seni yang estetik. Jadi saya bekerja nyoba mengerjakan dalam artian woodworking. Woodworking itu ada wood turning, ada wood carving. Jadi wood turning, sebentar. Wood ini kan artinya kayu. Kayu. Oh iya. Jadi wood carving itu adalah untuk pengukiran. Saya kebetulan juga bisa untuk mengolah ukir-ngukir kayu atau bentuk kayu, dan woodworking ada konsep untuk pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya itu menjadi konsep-konsep yang baru. Jadi maksud dari pekerjaan ini adalah memanfaatkan limbah pabrik tanpa mengeluarkan limbah. Jadi sebentar, maksudnya limbah pabrik kan kayu-kayu bekas, kayak sebetan ya, kayu-kayu nggak terpakai. Kemudian itu digunakan untuk menjadi souvenir, meja, kursi, atau tempat tidur, atau apa ya, berkaitan dengan kayu. Itu kan berarti masih ada sisa itu. Ya, jadi sisa limbah scrubber ataupun limbah dari serut kayu itu sendiri nanti akan dijadikan menjadi biomasa. Biomasa itu pengganti sebagai energi terbarukan daripada seperti batu bara dan minyak bumi. Jadi energi terbarukan ini adalah energi yang bisa diperbarui, yang diambil dari sisa-sisa residu dari bahan-bahan limbah industri seperti kayu ataupun dari ranting ataupun dari rumput, itu bisa digunakan. Diproses lagi kayak pil gitu, kayak kapsul gitu ya. Nanti itu akan kita jadikan sumber energi sebagai pengganti dari gas LPG. Karena sekarang gas LPG itu sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Satu, kemungkinan nanti subsidi akan dikurangi. Yang kedua, pembelian gas LPG harus menggunakan KTP. Itu sangat riskan sekali kalau kita memberikan KTP kepada toko bahwa kita mau beli gas LPG. Dan ini sebagai pengganti gas LPG diganti dengan sisa limbah dari limbah. Jadi pemanfaatkan limbah akhir menjadi wood pellet, untuk sebagai biomasa, sebagai
pengganti bahan bakar gas LPG. Oke, itu nanti ya. Sekarang yang sudah real, yang sudah nyata, apa yang diproduk oleh Aji Purwanto ini, contohnya di dalam juga ada peralatan. Ya. Kemudian yang dikatakan limbah itu sih apa? Nah, ini adalah Ini. limbah vinir dari pabrik plywood. Jadi ini biasanya dibuat Kayak triplek ini ya? ya dari triplek itu ada 3 lapisan. Atas itu face, bawah tengah itu vinir, bawah itu back. Jadi face, vinir, back. Jadi namanya triplek 3 lapisan. 1, 2, 3. Kalau lebih dari 3 dan namanya multiplex. Oh gitu, yang tebal. Yang tebal. Kalau yang keseluruhan itu namanya plywood. Ya, yang difungsikan ini adalah ini adalah kupasan awal dan kupasan akhir dari debarker ataupun dari spinless. Yang di atas sendiri? Ya, dari kupasan awal, kupasan akhir, karena tebal tipis maka ini dibuang. Oh gitu. Dan, karena nggak sesuai ya dengan... sesuai dengan ukurannya. Karena terlalu tebal kan biasanya ada 2,2, 3,1. Ini ada yang lebih dari 2,2, ada yang kurang dari 2,1. Ya. Nah, itu nanti difungsikan sebagai kerajinan. Dan ini adalah center core. Apa ini? Center core. Center Tapi core. itu gementung apa? Gementung gementung. Bahasa plywoodnya itu center core atau ampulur. Yang di tengah Di itu. tengah. Jadi Berarti sisa hatinya ini. hati. Oh iya Hati iya. ini Hatinya kayu ya. dibuang. Biasanya ini dibakar untuk pembakaran di boiler. Oh iya. Nah, ini. Oh iya, gini Mas Haji. Makanya ada satu lagu ya. Kalau orang itu hatinya yang kena sakit hati, makanya itu sindikai senjata itu untuk orang-orang yang sakit hati ini. Nah, sebentar. Ini kok menarik, ada kayak bintang ini dari apa ini? Ya, ini dari vinir, dari berbagai ini? ya. Jadi pewarnaan ini adalah dari berbagai jenis jenis kayu alternatif yang digunakan untuk plywood. Biasanya kayu plywood itu berasal dari kayu albasia, tusam, terus kayu africana, terus kayu gamelina, dan kayu durian sebagai kayu pengganti dari sengon. Sebentar, biasanya orang-orang yang disuka itu kayu-kayu yang bagus, kayak kayu bekasnya kayu jati, kayu apalah, kayu-kayu Kalimantan. Kayu ini tidak ya? Tidak. Kayu lokal juga tidak masalah. Enggak masalah. Oh, gitu. Jadi sebenarnya pemanfaatan ini, kenapa saya pilih kayu? Karena kayu adalah mempunyai warna alami. Ya, ya, Karena ada yang kayu seperti kayu durian warna merah, kayu africana warna merah, kayu jabon warna kuning, kayu albasia warna kuning, terus yang warna hitam kayak seperti kayu-kayu sisa kayu kayu ingas itu ada nama kayu ingas itu warnanya juga warna hitam juga. Jadi kalau dipadukan bagus. Bagus. Oke, gini Mas Haji, karena kita kan ingin melihat contoh-contohnya yang ada di dalam. Ini, oke, kita lihat ini hasil produk dari Aji Purwanto. Kapal apa ini? Pinisi. Ini kapal pinisi. Ini dari bekas plywood ini yang sisa potong-potong ini dengan menggunakan scissor, dan kita potong-potong karena sifatnya kayu dari plywood veneer itu sangat lentur. Jadi untuk membentuk seperti ini sangat mudah. Jadi gampang ya, untuk membentuknya. Ya. Jadi tidak terlalu tidak mungkin akan pecah atau tidak mungkin akan patah. Jadi ini sangat ini salah satu contoh. Berikutnya yang ini satu contoh model dari kayu bekas. Kayu bekasnya ini macam-macam ya, ada yang Wantoro, Gamelina atau apalah ya. Iya. Nah ini ada biji catur ini untuk pertandingan sekat sebentar lagi 17-an. Kalau ini apa ini? Telenan atau cutting board. Nah ini telenan, atau kalau di dapur itu untuk itu ngiris-ngiris itu, atau cutting board. Tapi kalau ibu-ibu beli ini emang ngiris-ngiris ya sampai temboknya. Ini bisa dicontoh. Kemudian ini ukuran catur juga bisa besar. Ini juga kursi untuk di taman atau kursi di apa. Nah ini juga mainan anak-anak ini. Nah kayak pistol ini isinya karet, ini nggak ada pelurunya ini. Nah ini hasil dari kayu-kayu bekas yang diproduk oleh Mas Haji Purwanto. Ini meja apa ini? Itu meja pojok, biasanya meja pojok untuk pojokan. Ya. Kalau ini pegangan handle door itu dari ampulur.
Oh ini ya? Iya, pegangan pintu. Oh yang tadi bekasnya apinya itu ya? Iya, itu. Wah ini loh, apinya kayu bisa untuk nunjuk orang ini. Nah kalau ini? Itu nampan. Baku ya? Baki. Untuk ini, nah, wadah jendem apa minuman gitu ya? Ini bisa ini. Terus Dan ini ada tataan gelas, jadi biasanya untuk menempatkan untuk tempat gelas ya? gelas, jadi ditaruh di sini ya. Biasa ada gelas kupingan-kupingan di sini. Oh gitu ya, gelas Ya. yang ada cantolannya. Iya. Bukan cantolannya anduk ini cantolan gelas ini. Dan ini adalah tataan gelas, jadi biasanya kalau minum kopi takut kopinya kalau sudah ditaruh di lepek itu naruh di meja takut kena Kotor ya? kotor. Jadi ini untuk tataan gelas. Oke, kalau ini Itu kaca benggala itu. Nah, kaca benggala ya. Ini biasanya ibu-ibu, mama suka berkaca ini kalau liburan biar nggak keliru di kuping ya. Harus pakai kaca ini. Juga tante-tante sama remaja-remaja kan senengannya pegang kaca ini. Nah ini dari barang bekas semua ya? Iya, ya ini juga dari sisa dari sawmill, dari potongan kayu ya? Iya. Jadi ini bentuknya seperti gedek disulam gitu, jadi kayak basket weave itu namanya. Ini untuk telunan juga? Telunan juga. Bukan eman-eman kita mengambil metode sayuran kayak ini. Tapi enggak apa-apa, tapi memang kreasinya ini. Iya. Terus ada lagi yang lain mungkin ini ya, kursi, meja, sudah. Berikutnya kita lihat peralatan yang dipakai oleh Mas Haji. Ini peralatannya. Nah, coba kameranya agak ke depan. Ini jenisnya apa ya? Aku nggak paham ini Mas Haji. Apa ini? Jadi ini corner clamp. Jadi ini corner clamp ini buat sendiri. Corner clamp itu biasanya untuk membuat figura atau untuk sisi siku 45 derajat. Jadi dengan menggunakan posisi corner clamp. Dicatok gitu ya? Gitu langsung sudah persisi seperti nah ini clamp kayu ini buatan sendiri dari plywood. Jadi hampir semua alat dari triplek bekas. Ini sudah sester bekas plywood, jadi digunakan untuk clamp, jadi untuk menjepit. Kalau misalnya kita beli harga segini, ini harganya sekitar 200.000, tapi dengan membuat seperti itu kita bisa gratis. Cukup 10 beli tahun tetap. Nah, dan ini peralatan yang dipakai. Yang dipakai. Jadi ini sebagian masuk di dalam karena apa? Dan ini seperti menjepit. Ini juga banyak fungsinya untuk ya. Termasuk ini alat-alat ini Pak Ji. Ini juga. Jadi dari itu yang digelepase itu apa jenis itu? Ini ketam. Oh ketam ya. Nah, jadi kalau pasrah. Nah ini untuk amplas duduk, amplas ramplas ya. Oke. Amplas ini juga untuk poles juga. Ini jigsaw. Jigsaw ini jigsaw itu apa itu? Jigsaw itu untuk motong tapi bentuk bunder, bentuk apa? Nah, ini bor duduk, tapi bor duduk rakitan sendiri. Ini gitu ya? Nah, ini juga untuk blower. Biasanya blower itu kalau kipas ya? Untuk membersihkan kalau habis kerja gitu, kita blower kita masukkan ke dalam basket biar nggak terlalu banyak debu. Basket itu yang keranjang. Oh iya. Nah ini paku tembak biasanya untuk paku ya. Paku biar nggak. Jadi ini peralatan termasuk ini sepeda motor ini direnovasi atau diapa ini istilahnya ini? Ini di custom. Ya dimodifikasi ini hasil karyanya Pak Haji Purwanto ini. Yang kepingin beli datang ke sini atau pesen gitu. Honda. Nah ini modelnya kayak sepeda dulu ya Pak ya, kayak Royal Enfield. Iya. Kayak Norton, kayak Harley Davidson gitu ya. Oke. Kemudian di sini Mas Haji kita lihat juga ini berbagai macam model nanti untuk teman-teman atau para penonton yang ingin pesen atau ingin beli datang aja ke sini. Alamatnya di Jalan Jagalan RT Jalan Jagalan nomor 15 ya, RT 04 RW 06 Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi ya.
Terus ini orangnya memang seniman ini. Nah, ini meja kursi yang dibikin itu dari kayu-kayu bekas itu harganya saya nggak tahu nanti. Nah ini juga uang-uang lama, dia mengoleksi juga ini. Nah ini uang-uang lama, kemudian ini uang mulai zaman VOC tahun 1767, ada zaman Jepang, pendudukan Jepang, Dainippon Daikoku Seihu, ada zaman Belanda, ada uang revolusi untuk zaman revolusi waktu Indonesia menjadi negara nasional Indonesia. Kalau ini uang itu, kalau itu perangko dulu itu, kalau sistem pengiriman ke luar negeri itu kan menggunakan perangko ya. Perangko, tidak ada pakai WA, nggak ada pakai SMS, cukup dengan perangko. Nah ini mesin ketuk ini zaman Belanda ini. Ya. Nah ini kayak zaman saya masuk kuliah ini kayak ini dulu waktu di Jember ini. Ini peninggalan dari yang pinter suntuk, Gubernur Jenderal Belanda. Terus ini juga ini lampu Petromak ini dulu. Orang punya Petromak sudah gaya dulu itu. Ini papan catur, ini uang juga ya? Ya. Ini kok duit saya tahu 100.000. Iya. Langka. Oh itu. Nah itu ini seniman memang ini. Seniman yang berkreasi macam-macam. Oke, ini rumah tinggalnya Mas Haji Purwanto, juga rumah produksi. Jadi rekan-rekan yang berminat nanti bisa menghubungi Haji Purwanto di Shogun Maharani Agropolitan TV. Dan ini memang suka tanaman juga ini ya. Nah ini. Nah ini hasilnya kerajinan ini, bisa beli mobil ini, Pajero Sport ini. Termasuk lampu ini buat sendiri. Nah ini lampu ini yang menyala ini. Yang mau nyala ini. Nah, itu. Ini kalau nyalanya ini. Nah ini sip. Nah, itu produk baru. Lisplang itu, itu. Nah itu. Nah. Lisplang. Masih bersama Shogun Maharani Agropolitan TV, ini session yang terakhir untuk Mas Haji Purwanto. Mudah-mudahan nanti dari pihak BUMN ada dana CSR untuk pengembangan bahan dan lain-lain. Mungkin juga dari APBD Banyuwangi atau Jawa Timur atau dari mana aja. Karena memang butuh bahan baku yang banyak. Karena apa? Tenaga yang dilatih oleh Mas Haji ini ada 4 orang, kekurangan bahan. Ya, kekurangan bahan. Dan yang terakhir masalah harga, Mas Haji. Untuk harga itu nilai jual berapa sampai berapa? Karena kita mengikuti segmen pasar. Segmen pasar itu ya maksudnya kita berada di daerah yang kelas ekonomi menengah ke bawah. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan kelas mereka. Jadi harga antara 25.000 sampai dengan 350.000. Sebentar, kalau rego 20.000 itu souvenir gitu Mas? Souvenir. Oh, souvenir. Nah, jadi kayak tatakan gelas itu 1/2 lusin itu 25.000. Oh gitu. Ya. Kalau yang 100, 150 sampai 350 itu berupa apa? Itu papan catur 1 set dengan kursi, itu sekitar 450. 450 ya. Kalau meja makan yang 4 kursi itu 450. Oh sekitar. Jadi harganya murah rekan-rekan ya, enggak terlalu mahal. Harganya maksimal cuma 500. Cuma minta kayu jati ya enggak boleh, kayunya aja udah mahal. Tapi kalau kayu-kayu yang lain tapi bagus, kuat, harganya murah ya. Jadi kita sesuaikan nanti dari sawmill biasanya ada sisa, kayak tadi kemarin tuh ada sisa kayu garu, kayu jati, kita sesuaikan. Kalau misalnya untuk yang partai besar kemungkinan tidak bisa karena itu kita ambil residu. Kalau kita beli baru, residu artinya kan bahan bekas. Ya, kalau beli baru itu ada surat-suratnya SVLK atau FAKU atau SKU juga. Ya. Oke. Saya pikir pada sore hari ini untuk
tahap awal, tahap pertama ini kita sudahi dulu. Jadi kita bersama pemilik kerajinan kayu, Mas Haji Purwanto, dari awal sudah saya sampaikan keterampilannya macam-macam, pinter bahasa Inggris, bahasa Londo, bahasa Jepang, punya keterampilan, punya kerajinan, jiwa seninya juga tinggi, dan orangnya pinter macam-macam juga, keahliannya macam-macam. Saya pikir saya akhiri dan nanti bisa berhubungan dengan Haji Purwanto. Dia juga ketua Pokmas. Pokmas itu kalau di desa kelompok masyarakat, masyarakat. Ya, yang di apa ya, kepala desa tahu, camat tahu, punya anggota binaan. Itu namanya Pokmas. Namanya apa? Gaperlop, Gabungan Pemuda Lorban. Gabungan Pemuda Lorban, Gaperlop. Kenapa Lorban? Ucapannya rel api ini. Ban-banan gitu. Oke, saya pikir itu untuk rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian. Nanti lain waktu kita akan konten lagi pada saat memproduksi apa itu? Kerajinan. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Salam.